Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Mayori dengan NIM 21016070 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai diskusi guna memenuhi mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Baiklah, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Materi yang pertama yaitu pengertian diskusi. Diskusi adalah perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaiannya. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin discutio atau discusum yang berarti bertukar pikiran. Dalam bahasa Inggris, discussion yang berarti perundingan atau pembicaraan. Diskusi dapat dilakukan oleh dua atau beberapa orang sekaligus. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk memperoleh pemahaman bersama secara teliti dan jelas dari suatu informasi, pendapat, dan pengalaman yang telah saling diberitahukan. Diskusi juga digunakan untuk mempersiapkan dan merampungkan kesimpulan, pernyataan, atau keputusan akhir. Yang kedua yaitu langkah-langkah dalam berdiskusi. Agar penggunaan diskusi berhasil dengan efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu langkah persiapan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi. Yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Misalnya, ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Yang ketiga, hambatan dalam diskusi efektif. Adapun hambatan dalam melaksanakan diskusi efektif, yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan awal siswa. Guru terkadang berusaha melibatkan siswa di dalam diskusi di mana mereka tidak memiliki pengetahuan latar belakang yang memadai. Yang kedua, siswa yang terbuka dan agresif mungkin cenderung mendominasi diskusi, dan siswa-siswa yang pemalu atau tidak yakin dengan diri mereka sendiri mungkin menarik diri dan tidak menaruh perhatian. Untuk mencegah kemungkinan ini, perlu memonitor perkembangan diskusi dan mengintervensinya jika perlu. Yang ketiga, kurangnya arahan jelas juga menjadi hambatan. Tempat duduk dalam berdiskusi. Jenis tempat duduk yang dapat digunakan dalam berdiskusi diantaranya yaitu model melingkar, model U, dan model berhadapan. Yang kelima, unsur-unsur diskusi. Adapun unsur-unsur dari diskusi adalah adanya moderator. Moderator bertugas untuk menyiapkan pokok bahasan, membuka diskusi, dan menjelaskan topik pembahasan, memperkenalkan anggota kelompok, mengatur penyampaian materi, kemudian menyimpulkan pembahasan yang telah disampaikan. Yang kedua, adanya pembaca materi. Pembaca materi menyajikan pembahasan materi atau menyampaikan gagasan-gagasan serta pandangan yang berkaitan dengan topik diskusi. Menjawab pertanyaan secara objektif dan argumentatif. Menjaga agar pertanyaan tetap pada konteks pembicaraan. Adanya notulen. Dan tentunya ada peserta dalam diskusi. Yang keenam yaitu jenis-jenis diskusi. Jenis diskusi yang pertama yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan jenis diskusi yang paling sederhana dan suatu cara bimbingan yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka. Setiap anggota akan mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing serta berbagi pengalaman atau informasi untuk pemecahan masalah. Yang kedua, diskusi seminar. Diskusi seminar adalah bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan dan pandangan dalam menghadapi persoalan yang bersifat formal.
Yang ketiga, diskusi panel, yang biasa dilakukan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Misalnya pada pelatihan bisnis online. Yang keempat, diskusi simposium. Simposium adalah bentuk diskusi yang diselenggarakan untuk membahas suatu pokok permasalahan tertentu. Yang kelima, diskusi lokakarya. Lokakarya adalah pertemuan para ahli atau pakar dengan tujuan membahas suatu masalah di bidangnya. Lokakarya atau dengan nama lain disebut workshop termasuk dalam pertemuan ilmiah kecil. Materi yang terakhir yaitu praktik diskusi. Praktik diskusi dapat dilakukan dengan kelompok dan juga dengan perorangan. Praktik diskusi dapat dilaksanakan di depan kelas. Dalam berdiskusi, para pelaku pembangunan berkesempatan untuk berdiskusi dan saling belajar. Moderator juga dapat mengendalikan jalannya praktik diskusi. Praktik diskusi juga memerlukan perkenalan dan ucapan selamat datang, mengantar isi dalam diskusi, menciptakan situasi saling percaya. Penjelasan tentang jalannya diskusi. Diskusi, rangkuman, dan penutup yang disampaikan oleh notulen. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.